pagi anak-anak. Bagaimana ujiannya minggu lalu? Pasti semuanya kerjakan dengan benar dan teliti kan? Ayo kita mau mulai kebaktian. Kita angkat pujian selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk satu hari lagi, hari yang masih Engkau berikan untuk kami. Tuhan, Kau yang pimpin kami selama satu minggu ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dengan baik. Tuhan juga pimpin mama, papa, pimpin keluarga kami. Engkau yang beri kami kesehatan dan kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau angkat pujian Kasih Yesus indah indah oh indah. Masih ingat semua ya? Sama-sama kita nyanyikan ya. Pujian, dengar Dia panggil nama saya. Juga ada
berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita disampaikan oleh Lause ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk kami semua. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih boleh mengikuti kebaktian sekolah. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh memahami cerita yang disampaikan oleh Lause kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, hari ini kira-kira Lause mau cerita apa ya? Siapa di sini yang pernah melihat bayi? Ya, tentu saja pernah ya. Apalagi kalau misalnya ada adik. Pasti tentu ada yang punya adik ya. Ada adik. Kemudian ketika adiknya ini lahir, dia menangis. Lalu apa yang kalian lakukan? Tentu saja sibuk. Mama, Mimin nangis. Mama, Titi nangis. Nah, lalu adik-adik pasti menjaganya, pelan-pelan disayang. Sayang tidak dengan adiknya? Sayang. Nah, saat ini langsung mau cerita, ada seorang bayi lahir. Nah, bayi ini lahir dari keluarga Lewi. Jadi papanya ini adalah orang Lewi dan juga mamanya orang Lewi. Mereka ini adalah orang dari Ibrani ya, dari Israel. Lalu ketika mereka lahir, nah lihat ketika anak ini lahir, apa yang terjadi? Orang tuanya tentu saja sangat menyayanginya, memeluknya, papa mamanya memeluknya, menjaganya. Tapi ternyata bayi ini harus disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Mereka sampai menyembunyikannya selama 3 bulan. Nah, kira-kira kalau bayi lahir kenapa disembunyikan? Oh, karena ada corona ya, ada COVID. Jadi bayinya harus disembunyikan. Jangan sampai terkena virus. Tidak, pada zaman itu bukan karena COVID mereka sembunyikan. Tapi apa? Ternyata pada saat itu ada seorang raja, namanya Raja Firaun. Nah, Raja Firaun ini berkata kepada mereka semua, bangsa Israel sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada orang Mesir. Nah, supaya tidak bertambah lagi, apa yang dia lakukan? Dia meminta bidan. Semua bidan yang ada di sana itu diperintahkan untuk membantu bersalin, kemudian melihat. Kalau bayi itu laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Tapi kalau bayinya perempuan, dibiarkan hidup. Lalu bayi yang tadi itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Nah, bayi yang tadi itu laki-laki, karena itu mereka harus menyimpannya. Lalu bidan-bidannya itu karena dia takut, mereka takut kepada Tuhan, mereka tidak mengikuti perintah raja. Akhirnya masih ada lagi anak-anak dari orang Israel ini yang lahir, yang laki-laki. Lalu rajanya ini bertanya, "Hei bidan, kenapa mereka masih bisa melahirkan anak laki-laki dan masih ada tuh anak laki-lakinya?" Lalu bidannya ini bilang, "Iya raja, karena orang Ibrani itu sangat kuat. Sebelum saya datang, mereka sudah bersalin duluan." Wah, rajanya ini berpikir, kalau begini gawat, jumlah bangsa Israel akan semakin banyak, lebih banyak dari Mesir. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya dia mengeluarkan sebuah perintah. Kira-kira apa perintahnya? Dia bilang, kalau ada anak laki-laki yang lahir, harus dibuang ke sungai Nil. Kalau anaknya perempuan, bolehlah dibiarkan hidup. Itulah yang terjadi saat itu. Karena itu, mereka harus menyimpan bayi ini. Mereka hanya bisa menyimpan sampai 3 bulan. Tidak bisa lebih lagi, nanti pasti ketahuan. Lalu mereka sangat bersedih, lihat wajah papa dan mamanya sedih sekali. Siapa yang tidak sedih kalau anaknya itu akan dibuang, dilemparkan ke sungai Nil? Tentu saja sangat takut dan sedih. Lalu akhirnya mereka punya ide. Mereka buat sebuah keranjang. Nah, keranjangnya itu tidak seperti keranjang ini.
Ya, keranjangnya itu tidak bisa seperti ini. Kalau ini ditaruh bayi di dalamnya lalu dihanyutkan ke sungai, bisa terombang-ambing atau bisa masuk air. Bisa-bisa bayinya mati. Nah, yang mereka lakukan, mereka itu menggunakan namanya peti pandan. Nah, lalu peti itu dibuat dengan sangat baik supaya tidak masuk air, tidak tenggelam dan bayinya bisa selamat. Lalu mereka menaruh bayinya ke dalam tempat itu. Nah, lihat, bayinya tidur di sana. Lalu dibiarkanlah pergi ke tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Lalu dia ada kakak, seorang kakak. Nama kakaknya Miriam. Nah, si Miriam ini melihat adiknya harus dihanyutkan. Nah, Miriam ini perempuan ya, adiknya itu laki-laki. Lalu apa yang terjadi? Aduh, dia sangat khawatir. Lalu dia diam-diam mengikuti keranjang itu, mengikuti adiknya itu. Lihat apa yang akan terjadi dengan adiknya nanti. Dia ikuti dari samping. Ternyata apa yang terjadi? Adiknya terbalik lalu dimakan ikan. Tidak. Adiknya itu tenggelam lalu sesak nafas. Tidak. Ternyata apa yang terjadi? Ada seorang putri yang sedang datang ke sungai Nil untuk mandi. Dia berencana untuk mandi, ya. Putrinya ini adalah putri Firaun. Nah, putri Firaunnya ini datang ketika dia melihat, apa itu? Ada pizza ya? Bukan pizza. Dilihatnya, apa itu? Emas ya? Bukan. Ternyata apa yang dia lihat? Dia melihat seorang bayi ada di peti itu ya. Lalu dia meminta hambanya untuk mengambil, hamba perempuannya untuk mengambil. Ketika diambil, kakaknya terkejut. Yang ambil ternyata adalah putri Firaun. Lalu ketika dia angkat bayinya, dia gendong, bayinya ini menangis. Ketika menangis, timbullah rasa belas kasihan dari sang putri. Akhirnya sang putri ini mengambil anak bayi ini untuk dijaganya, untuk menjadi sama seperti anaknya. Lalu dia menamai bayinya ini apa kira-kira? Anak tahu tidak namanya? Namanya Musa. Nah, kenapa namanya Musa? Ternyata ada artinya. Nah, coba anak-anak, yang tadi Miss bilang apa itu? Bayinya itu dari sungai Nil, dari air mengalir sampai ke sungai yang ada di tempat putrinya ini. Lalu karena itu ia menariknya dari air, dia gendong. Itulah arti dari nama Musa. Artinya karena aku telah menariknya dari air. Apa arti nama Musa? Karena aku telah menariknya dari air. Itu adalah arti dari nama Musa. Nah, akhirnya dia beri nama Musa untuk bayi itu dan dia menjaganya. Ternyata setelah Musa besar, dia itu dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kira-kira apa saja yang dia lakukan? Ada tidak yang penasaran? Tentu saja anak-anak penasaran kan? Kalau penasaran, kita akan mendengarkan cerita Musa ketika dia besar minggu depan. Jadi anak-anak harus tetap semangat mengikuti kebaktian sekolah metode 11 supaya bisa tahu kelanjutan dari cerita Musa. Oke anak-anak, kita harus tetap semangat untuk kebaktian sekolah walaupun kita tidak berjumpa secara online, tapi Losel harap anak-anak boleh tetap senantiasa mengikuti kebaktian sekolah. Nah, hari ini itu saja yang Losel ceritakan. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Apa maksudnya? Tentu saja Tuhanlah yang bisa menyelamatkan Musa. Kalau bukan karena rencana dari Tuhan, bukan dari campur tangan Tuhan, bayi itu tidak akan bisa sampai ke tempat putri Firaun. Karena itu kita tidak pernah tahu apa saja yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang kesusahan. Karena apa?
banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia, di dunia ini. Tapi kita tahu kita harus berserah kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Dan itu sudah ternyatakan. Nah, seperti cerita yang baru saja saya ceritakan tadi. Nah, keajaiban telah terjadi dan kuasa Tuhan itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita bandingkan. Kuasanya sangat besar di dalam hidup kita dan juga di antara bangsa-bangsa. Jadi saya harap kita semua boleh tetap percaya kepada Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan. Oke anak-anak? Nah, hari ini itu saja cerita Lose. Nah, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Nah, kalau anak-anak sudah jawab, kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang pertama, apa arti dari nama Musa? Apa artinya? Tadi Lose sudah kasih tahu. Yang kedua, siapa nama kakaknya Musa? Kakak perempuannya ya, cuma 1 kakaknya. Lalu yang ketiga, siapa yang menemukan Musa? Apakah yang menemukan Musanya itu adalah beruang? Atau yang menemukan Musanya itu adalah ikan? Nah, tentu saja tidak. Oke, jawab lalu kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Ya, kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang cerita Musa. Musa dilahirkan dan juga diselamatkan. Tuhan, kami tahu itu semua adalah rancangan-Mu, Tuhan, rencanamu dan juga kuasa-Mu yang tidak terbatas. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, supaya kami boleh menjadi lebih baik lagi. Tuhan juga menjaga setiap kami agar kami boleh terhindar dari virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kesehatan kami, keluarga kami, dan juga Engkau memberikan berkat untuk keluarga kami, untuk Papa dan Mama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sama-sama bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Kita bertemu lagi nanti ya, kalau anak-anak rajin ikut kebaktian sekolah metode 11. Bye.